Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Nurul Hayati, gadis cantik yang sebentar lagi menyandang status seorang istri itu, terlihat sumringah karena sebentar lagi akan ada seorang pemuda yang datang melamarnya. Bambang adalah laki-laki beruntung yang dapat menaklukkan hati Nurul. Tak butuh waktu lama untuk menyatukan dua insan yang dimabuk asmara itu. Bambang yang dikenal baik dan sopan itu dinilai sangat cocok menjadi imam keluarganya. Selain tampan, Bambang juga menunjukkan sikap keseriusannya dalam menjalin hubungan dengan Nurul. Setelah antar keluarga saling merestui, maka ditetapkanlah pada tanggal 20 Juli nantinya akad nikah di rumah digelar secara sederhana di mempelai wanita. Nurul hanya mengadakan pesta kecil-kecilan mengingat almarhum ibunya yang baru saja 1 tahun kemarin meninggal. Meski sederhana, namun acara berlangsung sangat khidmat. Nurul tampak anggun berbalut kebaya putih, sedangkan Bambang juga terlihat dengan jas hitam yang melekat di badan atletisnya. Senyuman dan saling pandang terlihat dari kedua mempelai begitu bahagianya hari itu, hari yang sangat istimewa. Bambang dan Nurul 2 minggu sudah mereka menjalani kehidupan barunya. Layaknya pengantin baru, mereka begitu tampak bahagia. Tiada hari tanpa bermesraan. Seiring berjalannya waktu, tak terasa 1 bulan sudah mereka menjalani hidup rumah tangga. Nurul terlihat bahagia meski ada sedikit yang mengganjal di hatinya. Selama berumah tangga, dan selama itu pula Bambang belum bekerja. Setiap hari yang dihabiskan dengan bermalas-malasan dan malam harinya nongkrong bersama teman-temannya sampai subuh tiba. Untungnya Nurul masih bekerja di toko milik pamannya. Meski tak mencukupi biaya rumah tangga, tapi paling tidak bisa menopang segala kebutuhannya selama ini. Tabiat-tabiat Bambang mulai terlihat. Dia sering mabuk-mabukan dan bertindak kasar kalau berbeda pendapat dengan istrinya. Dalam diam, hati Nurul sering menangis. Rumah tangga yang baru seumur jagung itu ternoda dengan sikap Bambang yang temperamental. Suatu malam, Bambang marah kepada Nurul karena tak ada nasi serta lauk di meja makan. Sedangkan Nurul sendiri asik dengan handphonenya. Dia tak menggubris omongan dari suaminya. Dan hal itu akhirnya memicu kemarahan dari Bambang. Pertengkaran pun tak bisa terelakkan lagi. Sebenarnya Nurul bukan tak mau mematuhi suaminya. Bahkan dia sengaja tak menyediakan makanan lantaran sikap Bambang yang tak mau mencari nafkah. Sedangkan hutang sudah mulai menumpuk di toko pelanggannya. Seperti biasanya, Bambang akan pergi mabuk-mabukan bersama teman-temannya di tempat tongkrongannya sampai pagi. Setelah mereka bertengkar hebat, dan seperti biasanya, Nurul hanya bisa menangis setelah menentukan pilihan yang salah. Dalam keheningan malam, mata Nurul terlihat sembam. Air matanya masih turun dengan deras membasahi pipinya, hingga tiba-tiba dia merindukan sosok ibunya. Bu Yati, wanita 53 tahun itu telah meninggalkan Nurul karena penyakit jantungnya. Dipandanginya foto itu dan menciumnya berkali-kali. Nurul mencurahkan segala isi hatinya, hingga tiba-tiba dia melihat ada sebuah kotak kecil yang terletak di samping foto ibunya. Dari situlah Nurul teringat perkataan ibunya yang memberinya warisan berupa cincin. Tapi anehnya cincin itu tak boleh dipakai, apalagi dijual. Dan bila hal itu dilanggar, maka hal buruk akan terjadi pada kehidupan Nurul.
Perlahan Nurul pun membuka kotak yang terbuat dari kayu itu. Sinar kemerahan dan kebiruan terpancar menyilaukan mata Nurul. Aroma minyak kasturi menusuk hidung. Nurul pun semakin dibuat penasaran. Ada sesuatu yang menarik dan membuatnya ingin memakai benda kecil tersebut. Kemilau cahayanya membuat Nurul lupa akan pesan ibunya. Perlahan cincin itu pun dilingkarkan pada jari lentiknya. Begitu indah dan tampak cantik di jemari Nurul. Dia terus memandangi cincin itu sambil tersenyum tipis. 5 menit kemudian, lampu tiba-tiba mati. Dan mata Nurul begitu lelah. Dia pun tak bisa menahan kantuknya. Dalam kegelapan malam, ada hembusan angin yang tiba-tiba muncul dari jendela. Hembusan angin itu disertai aroma wewangian. Samar-samar ada pemuda tampan mendatangi Nurul. Pemuda itu dengan suara lantangnya memberikan permintaan, di mana Nurul akan diberi sekepok uang asal bisa tidur dengan pemuda tersebut. Entah bius apa yang bisa menghinggapinya. Yang pasti, Nurul hanya bisa mengangguk pasrah akan ajakan pemuda tersebut. Dalam gelapnya malam, Nurul bisa merasakan hewan melata yang merayap di tubuhnya. Nurul seolah menemukan kepuasan dalam bersenggama hingga berjam-jam lamanya. Aktivitas tersebut selesai setelah lantunan azan subuh terdengar dari masjid. Keringat pun bercucuran membasahi tubuhnya. Mimpi atau tidak, yang pasti Nurul merasa ada sesuatu yang membuatnya bahagia. Apalagi di sampingnya ada sekepok uang. Dia pun segera menyimpan uang tersebut agar tak ketahuan dari suaminya. Setelah selesai mandi, Bambang terdengar menggedor-gedor pintu. Tubuhnya sempoyongan, tak karuan bau minuman beralkohol. Nurul sendiri mulai jengah dan muak dengan sikap suaminya itu. Bahkan, kini dia senang dengan Bambang pergi keluar malam. Karena dengan begitu dia dapat bertemu dengan sosok pemuda misterius yang dapat memberikan kekayaan secara instan. Selain tampan, pemuda tersebut juga mampu membuat Nurul mabuk kepayang. Dia tak menghiraukan dari mana asalnya. Yang jelas, kini Nurul mampu membeli apa yang diinginkannya. 5 bulan pun berlalu. Tiba-tiba tubuh Nurul menggigil mual dan tak nafsu makan. Dan setelah diperiksakan, Nurul ternyata sedang berbadan dulu. Tapi anehnya kehamilan Nurul tak seperti kehamilan pada umumnya. Dia sering berjalan dengan merayap. Semakin lama, kehamilan Nurul semakin besar. Hingga hari yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Nurul mengalami kontraksi hebat. Dalam kebingungan itu, Bambang merasa ada seseorang yang mengawasinya. Entah siapa itu, yang pasti sorot matanya begitu tajam. Di bawah alam sadar Nurul bertemu dengan pemuda yang selama ini menggaulinya, di mana pemuda itu meminta Nurul untuk menjadi permaisurinya. Di sana terlihat istana yang penuh dengan binatang melata, yaitu kelabang. Dan tiba-tiba pemuda yang berwajah tampan itu berubah fisik menyerupai kelabang raksasa, bermahkotakan intan berwarna merah kebiruan, sama seperti dengan cincin yang dipakai oleh Nurul. Banyak dayang-dayang yang mengelilingi istana tersebut. Kelabang dari berbagai ukuran memenuhi istana tersebut. Nurul pun bimbang antara memilih Bambang yang pengangguran atau memilih pemuda yang memberinya segalanya, tapi bukan dari golongan manusia. Maka diputuskanlah Nurul ikut bersama pemuda tersebut di istananya yang megah. Meski dia tak tahu jalan yang dipilihnya akan menjerumuskannya pada dunia sesat. Tapi hal yang sama akan dirasakan kalau dia memilih suaminya. Nurul akan jatuh dan terpuruk. 30 menit kemudian, tim medis menyatakan kalau Nurul telah meninggal akibat pendarahan hebat. Sedang di sisi lain, jiwa Nurul telah pergi dengan pemuda pujaannya. Dia masuk ke dalam golongan jin dan terjebak dalam hasutan setan.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.